Oke teman-teman, assalamualaikum. Kali ini spesial, saya nge-live di gudang ya ini, gudang kain saya. Jarang-jarang saya view kayak gini, sambil sandaran enak sih. Oke, ini mumpung inget, saya baru datang dari toko kain Citra. Tadi itu ada telepon dari temen ya, terus tanya begini, ini hubungannya sama nanti tentang apa ya, tentang ini tentang tawasul kita kepada Nabi Muhammad SAW. Saya tadi sambil nyetir di jalan, ya toh, itu saya malah kepikiran klik satu hal. Kenapa kalau kita berdoa sama Allah itu gampang terkabulnya kalau kita tawasul dulu ke Nabi Muhammad SAW serta tawasul-tawasul yang lain. Karena gini, kita tahu ya, sorry to say, ini saya berbicara di teman-teman. Aduh, masih ada adzan. Jeda dulu ya, adzan. Kita jeda dulu. Nanti adzannya selesai kita lanjut. Oke, sampun teman-teman, lanjut ya. Jadi telepon dari teman saya itu gini. Gimana ya? Saya nggak enak itu ngomongnya, tapi sebenarnya esensinya itu saya bukan ngomongin hal ini. Saya tiba-tiba ngeh sama Nabi Muhammad itu loh ya. Kenapa kok dicintai banget sama Allah, dan kenapa kok kita dianjurkan untuk tawasul kepada beliau ketika berdoa. Kita minta apapun ke Allah itu kok dianjurkan untuk tawasul dulu ke Nabi Muhammad SAW. Kita tahu ya, Nabi Muhammad SAW adalah kekasihnya Allah SWT. Kayak gini. Jadi teleponnya teman saya itu gini, kamu itu kok susah sih dideketin artinya secara fisik nggak bisa, secara gombalan atau rayuan nggak bisa, secara perhatian nggak bisa, secara uang nggak bisa. Jadi beliau itu terus terang bilang kayak gitu, terus saya gini, gampang kok cara deketin saya itu gampang banget. Artinya deketin itu ya supaya saya respect, supaya saya itu simpatik gitu loh maksudnya. Nah, gampang. Kamu sukailah apa yang aku suka. Sudah pasti aku jatuh cinta sama orang yang menyukai apa yang aku suka. Kayak menulis, ya kayak berkebun, kayak maulid habsyi. Saya nggak pandang siapapun itu, pasti otomatis saya simpatik gitu. Udah, harga mati sudah. Siapapun kamu. Nah, makanya ini esensinya saya bukan bicara ini. Nah, tadi sambil saya nyetir tuh saya angen-angen. Saya kok tiba-tiba ngeh, pantesan ya Allah itu menganjurkan, bahkan memerintahkan. Iya, memerintahkan loh di surat Al-Ahzab ayat 54 kan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Lanjutannya gini, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu, ya kan, wahai orang-orang yang beriman. Pokoknya kita orang-orang yang beriman, yaitu kita, di Al-Ahzab ayat 54 itu dianjurkan untuk bersolawat kepada Nabi. Nah, ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, otomatis ya, jadi sama Allah itu doa kita pasti didengar, otomatis itu dengan cepat doa kita terkabul. Nah, itu saya jadi paham kenapa saya kembalikan ke saya tadi. Saya itu akan suka, akan respect, akan simpatik sama orang yang bukan menyentuh saya, bukan mencintai saya, tapi mencintai apa yang saya cintai gitu loh. Nah, kita manusia aja kayak gitu. Oh, berarti aku ngerti kenapa sih Allah itu kok mengagung-agungkan Nabi Muhammad. Kenapa sih Allah itu memerintahkan hambanya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Yaitu tadi, karena Nabi Muhammad adalah kekasihnya Allah SWT, sehingga ketika kita minta sama Allah terus menyebut nama kekasihnya, ya tawasul itu tadi ya, maka disitulah Allah akan mudah sekali mengabulkan doa kita, akan mudah sekali itu tadi, mengkabulkan hajat kita dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Udah ya, paham ya teman-teman. Itu yang saya rasakan, itulah saya tiba-tiba nemu kayak gitu. Itu yang tadi sempat terbesit. Nah, oke. Ini menjawab pertanyaan
lagi menjawab pertanyaan saya sih, terutama menguatkan saya di video saya sebelumnya yang jangan sepelekan konten, ya itulah. Nah, di situ saya kan bilang ibaratnya saya pribadi itu menyalahkan nasib, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya begini, kenapa penderitaan saya itu terus-terusan. Nah, saya ketika ada something, ketika ada problematika dalam hidup, nggak tahu ya, entah itu ceramahnya Gus Haji Muhammad Iqdam, entah itu kelasnya Ku Irwan Hiro, entah apapun, itu pasti lewat FYP. Kadang saya ikut kelas, kadang saya hadir ke majelis Sabilu Taubah, itu kayak ngenai gitu loh. Artinya relate sama yang sedang saya alami. Nah, ketika saya sedang terpuruk banget, sedang delosor, nyungsep, ibaratnya udah putus asa, udah maunya mati aja, itu saya ingat, ya saya ingat ketika baca sholawat Simtuduror, ya kan, Maulid Habsyi di Majelis Sabilu Taubah, Gus Haji Muhammad Iqdam itu mengisahkan atau bercerita gini. Waktu itu Nabi Muhammad sedang kesusahan banget secara ekonomi. Entah beliau menyebutkan kata-kata hutang nggak sih, saya lupa. Pokoknya beliau itu dalam kesusahan sekali. Kesusahan ekonomi pokoknya intinya. Itu Nabi loh ya. Kekasihnya Allah Subhanahu wa taala loh ya. A1, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengutus malaikat Jibril, "Ya Muhammad, apakah engkau mau gunung ini aku jadikan emas semuanya, supaya engkau tidak menderita, supaya engkau tidak kelaparan, supaya selesai semua permasalahan ekonomimu?" Nabi Muhammad bilang apa? Beliau menjawab, "Ya Jibril, sudah, jangan. Kalau saya dalam keadaan miskin seperti ini, dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan menanggung hutang, dalam keadaan kesusahan, dengan demikian saya akan bisa bersyukur. Nah, ketika aku, Nabi Muhammad ya, dalam keadaan jaya, dalam keadaan tidak lapar, dalam keadaan tidak ada masalah apa-apa, maka di situ saya kebalik. Ketika saya dalam keadaan hidup terpuruk, kelaparan, kemiskinan, menanggung hutang dan lain sebagainya, saya akan bisa bersabar." Begitu kata Nabi kepada malaikat Jibril. Nah, kemudian ketika saya sedang di fase hidup yang tidak miskin, yang sudah terbebas dari semuanya, hidup saya enak, maka nanti saya akan belajar untuk bersyukur. Nah, loh kan? Itu Nabi, teman-teman. Nabi. Ya, apalagi kita. Aduh, yang banyak dosa kayak gini. Jadi dengan mengingat kisah tersebut, maka otomatis, ya Allah, dalam keadaan seperti ini masih banyak loh orang-orang yang di bawah saya keadaannya. Betapa nikmat Allah itu sangat banyak banget daripada permasalahan hidup saya. Dari situ saya langsung minta maaf, istighfar, ya Allah, maafkan saya yang tadi awalnya nyala-nyala Gusti Allah, yang tadi awalnya meratapi nasib, yang tadi awalnya gak semangat, pengen lari dari semua permasalahan hidup dan pengen mati aja. Tiba-tiba yaitu terbesit kayak hidayah, ya orang bilangnya hidayah atau apa, pencerahan kalau saya sadar sih, yaitu dari kisahnya Nabi itu tadi, dari kelas-kelas spiritual yang saya ikuti, dari ceramahnya Gus Idam, dan juga dari praktek heningnya di Mbak Amanda, yang beliau sampaikan dari tokoh-tokoh semuanya ini itu relate. Ya, kalau dari Mbak Amanda itu bukan soal kamu diuji atau apa, ya memang kamu harus tahu diri, salahmu di mana gitu. Teledor ya teledor aja, jangan sok-sokan berlindung di balik kata-kata Allah itu menguji kamu dan akan menaikkan derajat kamu, nggak gitu. Ya kita koreksi diri, minta maaf, kemudian berubah. Itu sih ya teman-teman. Jadi meskipun ini saya sedang menuju bangkit, tapi paling tidak saya bisa mengajak teman-teman, mengingatkan untuk bersyukur. Apa yang patut kita syukuri dari nafas ini sangat luar biasa. Sadar nafas, syukur ya teman-teman. Itu awal mulanya, itu langkah pertama yang harus kita lakukan.